Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini Allah memberikan kesehatan dan segenap nikmat yang banyak buat kita. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan nikmat ini untuk melakukan pengabdian secara total kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Dan kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah, menjadi orang-orang yang bisa mengisi hidup dengan amal soleh, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu Allah dengan keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu di antara khalifah setelah Rasulullah itu ada Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang kedua. Beliau mendapatkan gelar atau diberikan gelar Al-Faruq, Umar Al-Faruq, yaitu seorang Umar yang bisa membedakan antara yang benar dan yang batil. Ada beberapa nasihat Umar, dan mudah-mudahan nasihat ini bisa diamalkan oleh kita, dan nasihat ini bisa menjadi cahaya penuntun buat kehidupan kita. Ada seorang laki-laki yang diberikan wasiat oleh Umar. Yang pertama, kepada laki-laki itu Umar mengatakan, janganlah kamu berbicara kecuali tentang hal-hal yang bermanfaat bagi kamu. Itu yang pertama. Jadi janganlah kamu berbicara kecuali tentang hal-hal yang bermanfaat bagi kamu. Itu yang pertama. Ini menjadi ibrah buat kita, bahwa kita harus senantiasa menjaga lisan kita, menjaga ucapan-ucapan kita. Kalau kita lihat Rasulullah SAW dalam sabdanya, kama kala Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Sebab berkata akan melahirkan kebaikan dan keburukan. Berkata akan melahirkan maslahat dan mafsadat. Oleh karena itu seorang mukmin hendaklah bisa menjaga lisan. Sekarang barangkali di medsos kita harus bisa menjaga perkataan kita lewat tulisan-tulisan kita. Jangan sampai pesan-pesan kita yang kita sampaikan melahirkan ghibah, melahirkan dusta, dan melahirkan fitnah. Jangan sampai kata-kata kita menyinggung orang lain. Justru kata-kata kita harus melahirkan kebaikan, persatuan, ketenangan, kebahagiaan, dan perkataan kita melahirkan maslahat untuk dunia dan akhirat, baik untuk kita ataupun untuk orang lain. Hidup kita akan bahagia dengan perkataan kita, dan hidup kita pun akan sengsara dengan perkataan kita. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga perkataan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mampu berkata yang baik, berkata yang benar. Dan kalau kita tidak mampu, maka diam itu adalah merupakan keutamaan buat kita. Yang kedua, pesan Umar, berhati-hatilah terhadap temanmu, kecuali terhadap orang yang terpercaya atau jujur dari mereka. Jadi
Ada teman, ada kenalan dalam kehidupan kita. Ada orang dekat, ada orang yang jauh. Ada orang yang kita kenal, ada orang yang akrab. Nah, Umar berpesan, berhati-hati terhadap teman, kecuali terhadap orang yang jujur dari teman itu. Jadi ketika kita mengungkapkan rahasia kita, ketika kita mengungkapkan pesan-pesan kita, ini Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai kita mengungkapkan sesuatu kepada orang-orang yang, mohon maaf, sering bohong, tidak jujur. Maka kata Umar, berhati-hatilah terhadap temanmu kecuali terhadap yang terpercaya dari mereka. Kemudian Umar mengatakan, dan orang yang terpercaya itu tidak akan ada kecuali dari orang-orang yang takut kepada Allah. Itu yang kedua ya. Jadi intinya kita harus berteman dengan orang yang jujur dan kita harus senantiasa memberikan kehidupan dengan sebaik-baiknya kepada orang jujur itu, dan tidak ada orang yang terpercaya itu, kata Umar, kecuali orang yang takut kepada Allah. Artinya bahwa bergaulah dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada teman-teman yang tidak jujur, kita hati-hati. Tapi kita boleh mengungkapkan apapun kepada orang yang jujur, tetapi ingat, kejujuran itu, kepercayaan itu, kata Umar, ada pada orang-orang yang takut kepada Allah. Karena kalau orang sudah takut kepada Allah, dia akan senantiasa mengatakan yang benar. Orang yang takut kepada Allah akan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita berkata kepada teman kita yang jujur dan takut kepada Allah ini, maka segenap rahasia kita akan terjaga. Jujur dan takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, sekali lagi, orang itu akan berkata benar. Orang yang takut kepada Allah akan menjaga amanah dengan baik. Dan orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan pernah menyakiti orang lain. Dan orang yang takut kepada Allah senantiasa melahirkan kebaikan untuk orang lain. Jadi yang kedua ini kita camkan, Bapak Ibu jemaah sekalian, berhati-hatilah terhadap temanmu kecuali terhadap yang jujur dari teman itu. Dan orang-orang yang jujur itu, yang terpercaya itu, tidak akan ada kecuali dari orang yang takut kepada Allah. Nah, itu pesan Umar yang kedua. Kemudian pesan Umar yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berjalan dengan orang yang suka berbuat maksiat, karena dia akan mengajarkan kepadamu kemaksiatannya. Dan jangan pula kamu mengatakan rahasiamu kepada dia. Itu kata Umar. Ya, yang nomor 3 ya. Janganlah kamu berjalan dengan orang yang suka berbuat maksiat, karena dia akan mengajarkan kepadamu tentang kemaksiatannya, dan jangan pula kamu katakan rahasiamu kepada dia. Itu kata Umar. Jadi jangan pernah kita bergaul dengan orang yang suka maksiat, kecuali kita ingin membetulkan kemaksiat itu, artinya kita ingin merubah dia. Ya, jangan pernah kita berjalan dengan orang yang suka berbuat maksiat. Kenapa? Karena orang itu akan mengajarkan kemaksiatan kepada kita. Dan kata Umar, jangan pula kamu mengatakan rahasia kamu kepada dia. Kenapa? Karena orang yang suka maksiat, dia tidak takut kepada Allah. Dia akan mudah berbohong dan dia akan mudah untuk menyebarkan rahasia. Orang-orang yang maksiat kepada Allah itu adalah orang-orang yang akan senantiasa memberikan keburukan kepada orang lain. Maka di dalam salah satu hadis kita pernah menemukan, Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa teman yang baik itu seperti pedagang minyak wangi. Kita akan mendapatkan wangi dari dia, atau kita akan mendapatkan hadiah minyak wangi dari dia.
Tapi kalau teman yang buruk itu Rasulullah mengatakan seperti pandai besi. Kita akan mendapatkan bau dari dia, dan kalaupun tidak bau bisa jadi baju-baju kita bisa bolong karena percikan apinya. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya ulangi wasiat Umar yang tadi disebutkan, janganlah kamu berjalan dengan orang yang suka berbuat maksiat, karena dia akan mengajarkan kepadamu kemaksiatannya, dan jangan pula kamu mengatakan rahasiamu kepada dia, ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, wasiat Umar, dan janganlah engkau merundingkan masalah-masalah yang engkau hadapi kecuali dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memusyawarahkan masalah kehidupan ini dengan siapapun kecuali dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kerap menghadapi masalah. Dalam hidup ini, pasti kita menemukan tantangan dan rintangan. Ketika kita menemukan masalah-masalah yang kita hadapi, maka salah satu solusinya adalah kita datang kepada orang-orang soleh, kita minta nasihat kepada mereka, kita minta dialog dengan mereka agar kita mendapatkan cahaya dari mereka. Ya. Nah, orang-orang yang takut kepada Allah pasti akan memberikan solusi yang terbaik buat kita. Orang-orang yang takut kepada Allah pasti akan memberikan solusi yang berkaitan dengan keimanan. Orang-orang yang takut kepada Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Maka Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya mengungkapkan, tidak akan menyesal bagi seseorang kalau dia menghadapi dengan dua jalan, ya, menghadapi masalah. Yang pertama dengan istikharah, dan yang kedua dengan musyawarah. Nah, musyawarah ini salah satunya adalah bisa jadi kita bertemu dengan orang-orang soleh, kita bertemu dengan orang yang takut kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang tetap teguh dan istiqomah, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang mampu untuk menjaga diri dengan sebaik-baiknya dari berbagai macam tindakan dan perilaku kemaksiatan. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang taat dan istiqomah di jalannya. Ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.